Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan cara mendeskripsikan data, khususnya data-data kuantitatif dengan menggunakan statistik. Ini adalah salah satu deskripsi data dalam penelitian ilmiah, merupakan salah satu prosedur yang ditempuh oleh para peneliti untuk memberikan gambaran awal, untuk memberikan gambaran umum tentang data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Nah, untuk mendeskripsikan data, kita nanti akan mendiskusikan beberapa ukuran yang biasa digunakan dalam statistik deskriptif. Tetapi pertama-tama kita akan mendiskusikan apa yang dimaksud dengan deskripsi data. Deskripsi data itu adalah bertujuan untuk menampilkan data agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah ditafsirkan atau lebih mudah diinterpretasikan. Kalau data tidak dideskripsikan dengan menggunakan ukuran-ukuran yang biasa digunakan dalam statistik, maka data akan sulit dipahami, dan untuk membuat kesimpulan data tersebut juga sulit diinterpretasikan. Oleh karena itu, deskripsi data itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memberikan gambaran data yang kita peroleh, sehingga data bisa lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Nah, deskripsi data biasanya bertujuan untuk menjelaskan gejala yang terjadi pada setiap data. Gejala-gejalanya itu bisa apakah data tersebut kecenderungan memusatnya seperti apa, tendensi sentralnya seperti apa, dan sebarannya atau variabilitasnya seperti apa. Kemudian deskripsi data itu bisa dijadikan sebagai sumber informasi mengenai keadaan subjek pada aspek atau variabel yang diteliti. Melalui deskripsi data, kita bisa memahami karakteristik setiap variabel yang menjadi bagian dari kegiatan penelitian kita. Nah, dalam statistik, untuk mendeskripsikan data itu biasanya menggunakan ukuran tendensi sentral atau kecenderungan memusat, dan yang kedua menggunakan ukuran dispersi atau simpangan. Ini adalah dua jenis ukuran yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan data. Kita akan mendiskusikan masing-masing dari dua jenis ukuran, tendensi sentral atau kecenderungan memusat dengan dispersi atau simpangan. Yang pertama, tendensi sentral atau central tendency. Tendensi sentral atau biasa disebut dengan central tendency dalam bahasa Inggris, atau juga dikenal dengan kecenderungan memusat. Menurut definisi yang dibukukan oleh Gravater dan Wallnau pada buku Statistic for Behavioral Science, tendency central adalah the statistical measure that identifies a single value as representative of an entire distribution. Tendensi sentral adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi nilai tunggal yang merepresentasikan keseluruhan distribusi data. Jadi tendensi sentral atau biasa juga disebut titik pusat atau kecenderungan memusat itu merupakan salah satu ukuran statistik deskriptif yang berguna untuk mengidentifikasi nilai tunggal, misalnya menggunakan rata-rata. Tapi biasanya tidak hanya rata-rata, pada umumnya biasanya titik sentral itu digambarkan oleh mean, modus, dan median yang merepresentasikan keseluruhan distribusi data. Central tendency is a descriptive summary of a dataset through a single value that reflect the center of the data distribution. Tendensi sentral adalah ringkasan deskriptif atau kesimpulan deskriptif tentang sekumpulan data melalui nilai tunggal yang mencerminkan atau yang merefleksikan pusat distribusi data. Nah, biasanya
tendensi sentral atau sentral tendensi juga disebut dengan nilai sentral atau tipikal. Ada beberapa ukuran yang bisa digunakan untuk menjelaskan apakah sebuah data memiliki kecenderungan memusat. Ada beberapa ukuran yang bisa digunakan untuk menentukan nilai tendensi sentral dalam statistik. Ukuran-ukuran sentral tendensi yang biasa digunakan dalam statistik, yang pertama adalah mode atau modus. Kemudian yang kedua median. Kemudian yang ketiga min, yang keempat kuartil, dan yang kelima persentil. Ini 5 ukuran tendensi sentral yang digunakan dalam statistik. Kita akan mendiskusikan masing-masing dari keempat ukuran ini. Yang pertama modus. Modus adalah nilai atau skor yang paling banyak muncul. Nilai yang paling kerap muncul di dalam sekumpulan data. Misalnya dari data yang ada pada tabel motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, itu mulai dari 14 dan seterusnya, itu kita urutkan angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, caranya seperti ini. Lalu kita akan menghitung skor atau nilai yang paling banyak muncul. Di sini skor yang paling banyak muncul adalah 19. Karena dia muncul sebanyak 4 kali dan hanya skor 19 yang muncul sebanyak itu. Sehingga skor 19 itu merupakan modus dari sekumpulan data ini. Nah, kalau dalam sekumpulan data ada lebih dari satu modus, ada 2 modus, maka ia disebut sebagai bimodel. Kemudian yang kedua, ukuran kecenderungan memusat atau ukuran tendensi sentral adalah median. Median adalah titik tengah suatu kumpulan data yang bisa diketahui dengan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi ukuran median adalah ukuran yang memisahkan data menjadi 2 bagian yang sama persis. Cara menentukan median sangat mudah, ya. Kalau sekumpulan datanya adalah data ganjil, maka median adalah titik tengah. Jika bilangan data tersebut adalah ganjil, median ialah angka yang ada di tengah. Jika bilangan datanya genap, median adalah rata-rata 2 angka yang terletak di tengah-tengah sekumpulan data tersebut. Kemudian yang ketiga, ukuran tendensi sentral adalah rata-rata atau biasa disebut sebagai arithmetic mean, yaitu susunan sinonim dengan rata-rata kumpulan nomor yang dapat diketahui dengan menjumlahkan semua angka, semua skor dan membaginya dengan jumlah angka tersebut. Ya, rumusnya biasanya kalau rata-ratanya populasi, simbolnya menggunakan ini dibaca mu, ya. Kemudian ini sigma besar, xn. Jadi rata-rata populasi adalah atau mu sama dengan keseluruhan x dibagi dengan n. Sedangkan rata-rata sampel ini simbolnya adalah x bar, ya, x bar sama dengan sigma x dibagi n kecil. Itu untuk menghitung rata-rata. Saya kira menghitung rata-rata salah satu kerja statistik yang paling mudah, karena rata-rata adalah yang sangat populer dalam kehidupan sehari-hari, paling populer dan diantara ukuran-ukuran statistik tendensi sentral. Rata-rata dipandang sebagai ukuran yang paling stabil dibandingkan dengan ukuran-ukuran yang lain. Namun demikian, rata-rata juga memiliki kekurangan. Kekurangan utama rata-rata adalah dia rentan memberikan kesimpulan yang distortif apabila di dalam sekumpulan data mengandung angka-angka yang ekstrim, baik ekstrim karena terlalu besar maupun ekstrim terlalu kecil. Jadi kalau sekumpulan angka mengandung angka-angka yang ekstrim karena ada yang terlalu kecil atau yang terlalu besar, itu kesimpulan yang diperoleh dari ukuran rata-rata itu menjadi tidak akurat.
Jadi rata-rata bisa memberikan ukuran, bisa memberikan kesimpulan yang lebih akurat kalau skor-skor di dalam kumpulan angka relatif homogen. Tetapi kalau variabilitasnya tinggi, ada angka-angka yang ekstrim, maka rata-rata menjadi tidak begitu akurat memberikan gambaran data. Nah, ukuran yang keempat dari tendensi sentral adalah kuartil. Dalam statistik yang dimaksud dengan kuartil adalah titik atau skor yang membagi seluruh data atau distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian yang sama besar. Jadi kalau median membagi sekumpulan data menjadi 2 bagian, kalau kuartil membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/4 N. Dengan demikian, dalam suatu kumpulan data akan terdapat 3 kuartil. Kuartil pertama atau K1, kuartil kedua atau K3, dan kuartil ketiga atau K3. Nah, yang kelima, ukuran tendensi sentral adalah persentil. Kalau median membagi sekumpulan data menjadi 2 bagian, lalu kuartil membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian, maka persentil membagi sekumpulan data menjadi 100 bagian, menjadi 100 bagian yang sama besar. Titik yang membagi kumpulan data dalam 100 bagian yang sama besar adalah titik persentil ke-1, persentil kedua, persentil ketiga, dan seterusnya. Jadi nanti akan ditemukan 99 titik persentil yang membagi kumpulan data ke dalam 100 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/100 N atau 100%. Itulah ukuran-ukuran yang biasa digunakan dalam tendensi sentral. Yang kedua, ukuran dalam statistik deskriptif adalah dispersi atau simpangan. Dispersi dalam bahasa Inggris dispersion atau variability atau scatter, hamburan, atau spread, sebaran. Itu dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai simpangan, hamburan, atau sebaran data. Dalam statistik, dispersi digunakan untuk mengetahui seberapa menyebar suatu distribusi data. In statistics, dispersion is the extent to which a distribution is stretched or squeezed. Kemudian, dispersi dalam statistik adalah cara untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan seberapa menyebar suatu data, suatu distribusi. Biasanya semakin menyebar sebuah data, itu biasanya variabilitasnya, dispersinya atau simpangannya semakin besar pula. Dan biasanya semakin tinggi, semakin besar dispersi suatu data, itu tingkat variabilitas data, tingkat heterogenitas data, atau gap antar data itu semakin besar. Nah, dispersi itu biasanya digunakan untuk menggambarkan bagaimana berpencarnya data kuantitatif. Beberapa ukuran yang biasa digunakan untuk mengetahui dispersi atau sebaran atau variabilitas data. Yang pertama adalah range, jarak, yaitu selisih antara skor terbesar dan skor terkecil. Range atau jarak atau selisih antara skor terkecil dan skor terbesar. Biasanya sebuah data dengan range yang tinggi, dengan selisih yang tinggi, itu menunjukkan variabilitas data yang tinggi. Jadi semakin tinggi range suatu data, semakin tinggi jarak antara data minimum dan antara skor minimum dan skor maksimum, itu dispersi data semakin besar. Yang kedua adalah deviasi rata-rata, atau seberapa besar rata-rata suatu data menyimpang dari rata-ratanya. Kemudian yang ketiga adalah variance, dan yang terakhir adalah standar deviasi.
Nah, kita akan menjelaskan masing-masing dari 4 ukuran dalam dispersi tersebut. Yang pertama adalah rentang atau range, ya. Range adalah perbedaan atau selisih antara skor terbesar dan skor terkecil. Deviasi rata-rata atau biasa disingkat dengan DR disebut pula rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata. Bila diperhatikan, simpangan sekelompok data akan kecil bila nilai data itu berada di sekitar rata-ratanya, tentu saja ya. Dan simpangannya besar bila nilai-nilai itu tersebar jauh dari rata-ratanya. Nah, rumus untuk menghitung deviasi rata-rata adalah DR, deviasi rata-rata, sama dengan sigma X min rata-rata dibagi N. Ya. Misalnya, kita ingin mengetahui berapa DR untuk skor 5, 9, 16, 17, dan 18. Untuk memudahkannya, kita bisa membuat tabel yang sederhana. Kita urutkan angka skor 5, 9, 16, 17, dan 18 dalam bentuk tabel 5, 9, 16, 17, 18. Lalu kita cari rata-ratanya, ya. Total X-nya adalah kalau dijumlahkan 5, 9, 16, 17, 18 adalah 65. 65 dibagi 5 berarti 13. Ya. Maka X dikurangi rata-rata, 5 dikurangi rata-rata yaitu 13 sama dengan min 8, 9 dikurangi 13 sama dengan min 4, 16 dikurangi 13 sama dengan plus 3, 17 dikurangi 13 sama dengan plus 4, dan 18 dikurangi 13 sama dengan plus 5. Simbol-simbol minus dan plus itu diubah keseluruhannya menjadi plus, karena kalau tidak diubah maka jumlah X dikurangi mu, jumlah X dikurangi rata-rata itu akan 0. Oleh karena itu tanda minusnya dihilangkan sehingga semuanya berubah menjadi plus, sehingga total X dikurangi rata-rata, ya, total X dikurangi rata-rata adalah plus 8, plus 4, plus 3, plus 4, plus 5 sama dengan 24. Nah, 24 dibagi N seperti dalam rumus, N-nya adalah 5 sama dengan 4,8. Dengan demikian DR, deviasi rata-rata adalah 4,8. Akan tetapi dalam perhitungan statistik sekarang DR jarang digunakan karena dia menggunakan nilai mutlak. Maka dalam uji-uji statistik yang lebih sering digunakan adalah nilai varian atau skor varian dan skor standar deviasi. Nah, varian ialah rata-rata deviasi pangkat 2. Sehingga varian dalam statistik lebih sering digunakan dibandingkan dengan deviasi rata-rata. Untuk menghitung varian, rumusnya itu sederhana, yaitu sigma kecil. Ini sigma kecil, ya, sigma kecil pangkat 2. Sigma kecil pangkat 2 atau varian sama dengan sigma X dikurangi mu pangkat 2 dibagi N. Nah, misalnya kita akan menghitung data yang sama, data yang tadi 5, 9, 16, 17, dan 18. Berapa variannya? Sama, kita menggunakan tabel yang sederhana, tabel X dikurangi mu, lalu X dikurangi mu pangkat 2. 5, 9, 16, 17, 18, totalnya 65, sehingga rata-ratanya 65 dibagi 5 sama dengan 13. Sehingga X min mu-nya 5 dikurangi 13 sama dengan min 8, 9 dikurangi 13 sama dengan min 4, 16 dikurangi 13 sama dengan plus 3, 17 dikurangi 13 sama dengan plus 4, 18 dikurangi 13 sama dengan plus 5. Nah, ini kemudian supaya tidak akhirnya 0, maka skor X dikurangi mu itu dikuadratkan. 8 kuadrat sama dengan 64, kemudian 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat 9, dan seterusnya, sehingga total X dikurangi mu pangkat 2 adalah 130. Nah, 130 ya, atau total X min mu pangkat 2, 130 dibagi 5 adalah 26.
Jadi varian yang tadi, varian data 5, 9, 16, 17, dan 18 adalah 26. Nah, yang terakhir, ukuran dispersi, ukuran variabilitas adalah standar deviasi. Ya, standar deviation adalah akar pangkat dua varian. Akar varian adalah standar deviasi. Sehingga demikian, dari varian 26, akar dari 26 adalah 5,1. Itulah ukuran-ukuran dispersi yang mudah yang biasa digunakan dalam statistik, yaitu range, deviasi rata-rata, dan yang paling sering digunakan adalah variance dan standar deviasi. Nah, demikianlah presentasi saya untuk topik deskripsi data, salah satu jenis statistik yang biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran awal sebelum peneliti melakukan uji persyaratan, uji asumsi klasik, dan terutama sebelum melakukan uji hipotesis. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.